Di balik ketenangan permukaan laut, tersembunyi dinamika global yang kompleks. Laut bukan sekedar ruang kosong, tetapi arena di mana perdagangan, kekayaan alam, dan kepentingan geopolitik saling beradu. Dan untuk menjaga keteraturan itu, negara-negara dunia berkumpul dalam sebuah forum besar, yakni Konferensi Hukum Laut dan Keamanan Maritim. Suatu ruang di mana hukum internasional diuji dan masa depan laut dipertaruhkan. Lebih dari 90% perdagangan dunia bergerak melalui laut, dari bahan bakar yang menggerakkan industri hingga makanan yang tiba di meja makan kita. Semua bergantung pada jalur-jalur pelayaran yang menghubungkan negara dan benua. Namun, ketika laut menjadi urat nadi ekonomi, laut juga menjadi sumber kerentanan. Gangguan di satu kawasan dapat mengguncang pasar global. Inilah sebabnya konferensi internasional tentang hukum laut menjadi semakin penting dari tahun ke tahun. Dasar pengaturan laut internasional bertumbuh pada sebuah konstitusi global, the United Nations Convention on the Law of the Sea, atau bisa disebut UNCLOS tahun 1982. Melalui perjanjian ini, dunia mendapatkan kepastian hukum tentang batas-batas maritim, zona ekonomi eksklusif, hak lintas damai, serta aturan mengenai eksplorasi dan eksploitasi sumber daya. Tetapi dunia terus berubah, teknologi bergeser, kekuatan global berkembang, dan konflik maritim muncul dengan pola yang semakin rumit. Disinilah konferensi internasional berperan, mengisi celah yang belum dijangkau oleh perjanjian. Dalam konferensi terbaru tentang hukum laut dan keamanan maritim, negara-negara membahas sejumlah isu kritis, isu yang bukan hanya mempengaruhi wilayah, tapi juga stabilitas global. Beberapa isu kritis meliputi sengketa batas maritim. Salah satu yang paling mencolok adalah sengketa di Laut Cina Selatan. Wilayah perairan yang kaya sumber daya ini diklaim oleh banyak negara. Militerisasi, pembangunan pangkalan, dan insiden kapal patroli menjadikan kawasan ini titik panas geopolitik dunia. Kemudian keamanan jalur perdagangan. Serangan terhadap kapal dagang, perampokan, dan penyelundupan di berbagai titik, dari Samudra Hindia hingga Laut Merah, mengganggu rantai pasok global. Kemudian pencurian ikan. Illegal, unreported, and unregulated fishing telah merusak ekosistem laut dan merugikan miliaran dolar. Kapal-kapal asing yang masuk tanpa izin menjadi ancaman nyata bagi negara kepulauan seperti Indonesia. Kemudian teknologi militer dan drone maritim. Perkembangan drone laut, kapal tanpa awak, dan pengawasan satelit menciptakan tantangan hukum baru. Siapa yang bertanggung jawab jika teknologi ini menimbulkan konflik? Kemudian yang terakhir, kerusakan lingkungan dan eksploitasi laut dalam. Dari pencemaran plastik hingga penambangan mineral dasar laut, tekanan terhadap lingkungan laut semakin berat. Tanpa regulasi ketat, lautan menghadapi risiko kerusakan permanen. Isu maritim menjadi semakin kritis karena lautan menyimpan apa yang dibutuhkan dunia: sumber pangan, energi, logistik, dan jalur strategis. Ketika permintaan meningkat, kompetisi pun meningkat. Negara-negara besar berlomba memperluas pengaruhnya di laut, sementara negara berkembang berjuang menegakkan kedaulatan wilayahnya. Setelah melalui serangkaian diskusi, negosiasi, dan diplomasi intens, konferensi menghasilkan beberapa keputusan utama yang akan membentuk masa depan hukum laut dunia. Keputusannya meliputi penguatan implementasi UNCLOS. Negara-negara sepakat mempertegas komitmen terhadap UNCLOS 1982. Sengketa maritim harus diselesaikan secara damai melalui arbitrase internasional, bukan kekuatan militer. 2. Pembentukan patroli maritim terpadu. Untuk melawan pencurian ikan dan penyelundupan, kawasan Indo-Pasifik dan Asia Tenggara akan meningkatkan kerjasama patroli laut, berbagi informasi intelijen, data radar, hingga pengawasan satelit. Ketiga, aturan baru untuk teknologi maritim modern. Konferensi memperkenalkan kerangka hukum bagi penggunaan kapal otonom dan drone laut agar penggunaannya tidak menimbulkan konflik atau pelanggaran wilayah.
Keempat, komitmen perlindungan lingkungan laut. Negara-negara menandatangani deklarasi bersama untuk mengurangi polusi plastik, memperluas kawasan konservasi, dan menunda eksploitasi mineral di dasar laut, sampai ada standar keamanan lingkungan yang memadai. Yang terakhir, peningkatan diplomasi maritim. Konferensi menekankan pentingnya transparansi komunikasi antar angkatan laut dan confidence building measures untuk mencegah salah paham yang dapat memicu konflik. Bagi Indonesia, negara kepulauan terbesar di dunia, keputusan ini bukan sekedar perjanjian internasional. Ini adalah fondasi untuk menjaga kedaulatan dan kekayaan laut Nusantara. Dengan lebih dari 17.000 pulau, Indonesia berada di pusat jalur pelayaran internasional. Ancaman pencurian ikan, penyelundupan narkotika, konflik wilayah, dan kerusakan ekosistem membuat keamanan maritim menjadi prioritas utama nasional. Konferensi Hukum Laut dan Keamanan Maritim bukanlah sekedar acara diplomasi. Ia adalah upaya kolektif dunia untuk memastikan bahwa laut tetap menjadi ruang damai, bukan arena perebutan tak berujung. Keputusan yang diambil hari ini akan menentukan masa depan generasi mendatang. Laut yang aman berarti dunia yang stabil. Laut yang terjaga berarti kehidupan yang berkelanjutan. Dan ketika negara-negara bersatu menjaga aturan, menghormati batas, dan melindungi lingkaran laut, maka kita menjaga salah satu aset terbesar umat manusia, yaitu samudera itu sendiri. Sekian, saya Muhammad Taufan Afiuddin. Terima kasih.